Pernah kebayang nggak sih sebuah situasi di mana untuk bertahan hidup, kita justru harus melanggar hukum? Nah, kali ini kita akan coba bedah sebuah dilema moral yang rumit banget, di mana kebutuhan paling dasar manusia, yaitu makan, berhadapan langsung dengan aturan soal kepemilikan. Yuk kita mulai. Coba deh bayangin ini, bencana besar terjadi. Bantuan belum datang, makanan sama sekali nggak ada. Rasa lapar yang luar biasa jadi satu-satunya hal yang nyata. Terus, di depan mata kita ada toko yang penuh makanan. Apa yang bakal kita lakuin? Nah, pilihan yang hampir mustahil inilah yang jadi inti pembahasan kita. Oke, biar kita benar-benar ngerasain dilemanya, jangan cuma ngomongin teori ya. Kita lihat yuk sebuah contoh nyata yang pernah terjadi yang bikin pertanyaan ini jadi sangat-sangat relevan. Ini bukan sekedar skenario loh, tapi kenyataan pahit yang dihadapi para korban bencana. Harta mereka hilang, bantuan terputus total. Pilihan mereka saat itu tuh ya cuma dua, dan dua-duanya berat. Patuh pada hukum kepemilikan, tapi mati kelaparan. Atau ya ambil makanan itu untuk bertahan hidup. Situasi kayak gini nih yang bikin dua aturan dasar dalam masyarakat kita jadi bentrok. Dua prinsip yang biasanya sih jalan barengan, tapi dalam kondisi ekstrim tiba-tiba saling bertabrakan. Di satu sisi, kita punya prinsip hak milik. Jelas, mengambil yang bukan punya kita itu dilarang. Tapi di sisi lain, ada kewajiban yang lebih fundamental lagi, menjaga nyawa. Membiarkan orang mati kelaparan juga dilarang. Jadi, kalau dua-duanya bertabrakan begini, mana yang harus didahulukan? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, hukum Islam ternyata punya kerangka berpikir yang kuat banget, yang dikenal dengan konsep darurat. Ini bukan sekedar alasan pembenaran ya, tapi ini adalah sebuah konsep hukum yang didefinisikan dengan sangat jelas untuk situasi-situasi ekstrim seperti ini. Inti dari konsep darurat ini sebenarnya bisa dirangkum dalam satu kaidah hukum Islam yang sangat terkenal. Keadaan darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang. Prinsip ini secara mendasar mengubah cara kita melihat hukum dan moralitas dalam situasi yang mengancam nyawa. Oke, terus gimana caranya para ahli hukum nentuin kapan sebuah situasi itu benar-benar darurat? Dan prinsip mana yang lebih penting? Nah, jawabannya terletak pada pemahaman tentang tujuan tertinggi dari hukum itu sendiri. Jawabannya ada di konsep yang namanya maqasid syariah, atau bisa kita bilang tujuan-tujuan luhur dari hukum Islam. Ini adalah filosofi yang jadi pemandu setiap aturan. Konsep ini ngingetin kita bahwa hukum itu ada bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk melayani tujuan yang lebih besar, yaitu kesejahteraan manusia. Nah, dalam kerangka maqasid syariah ini, ada urutan prioritas yang sangat jelas. Dan yang ada di puncak paling atas, nomor 1, itu adalah pemeliharaan jiwa. Perlindungan terhadap nyawa manusia, atau al-muhafadzah ala an-nafs, itu dianggap lebih utama daripada perlindungan harta benda, atau hifdzul mal. Nah, ini dia kuncinya untuk memecahkan dilema kita. Dan semua kerangka berpikir tadi, dasarnya dari satu prinsip universal dalam ajaran Islam, tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Ini berlaku untuk bahaya kelaparan yang mengancam diri sendiri, sekaligus juga kerugian yang mungkin dialami oleh pemilik toko. Oke, sekarang kita udah pegang kuncinya nih, nyawa di atas harta. Dengan pemahaman ini, mari kita lihat gimana hukum Islam memberikan putusan yang konkret dan terus terang cukup mengejutkan dalam kasus ini. Nah, ini yang penting banget buat kita pahami. Ini bukan sekedar soal dimaafkan atau dimaklumi. Dalam kondisi darurat seperti bencana atau kelaparan, hukum Islam secara fundamental mendefinisikan ulang perbuatan itu. Jadi, mengambil makanan untuk bertahan hidup itu nggak lagi dianggap sebagai pencurian. Bahkan nih ya, ada sebuah riwayat yang luar biasa jelas soal ini, yang menyatakan tidak ada hukuman potong tangan pada masa kelaparan. Ini jadi bukti yang sangat kuat bahwa hukum Islam itu bisa membedakan dengan tegas mana tindakan kriminal karena keserakahan dan mana tindakan yang dilakukan semata-mata demi bertahan hidup. Jadi, kesimpulannya jelas banget kan? Mengambil makanan untuk bertahan hidup dalam kondisi darurat itu bukan tindak pidana. Itu adalah tindakan yang lahir dari kebutuhan mendesak. Jadi, pelakunya tidak bisa dihukum sebagai pencuri. Eits, tapi tunggu dulu, ceritanya belum selesai di sini. Karena sistem hukum yang adil itu nggak akan berhenti cuma di satu pihak. Kalau si penyintas dibebaskan, terus gimana nasib pihak lain yang dirugikan? Pertanyaan ini krusial banget kan? Nggak adil dong kalau kita cuma mikirin satu sisi aja. Sebuah sistem hukum yang baik itu nggak akan melindungi satu pihak dengan mengorbankan pihak lain. Jadi, kalau nyawa si penyintas dilindungi, gimana dong nasib pemilik toko yang hartanya habis? Nah, disinilah peran negara sebagai wali atau pelindung jadi penting banget. Dalam kerangka hukum Islam, negara itu nggak boleh pasif. Negara punya tugas aktif untuk melindungi semua warganya, baik yang kelaparan maupun yang kehilangan harta.
Ini dia solusinya yang bikin semuanya jadi seimbang. Jadi, beban kerugian itu nggak ditimpakan begitu aja ke pemilik toko. Sebaliknya, negaralah yang wajib turun tangan dan memberikan ganti rugi. Dengan cara ini, keadilan bisa ditegakkan untuk semua. Hak hidup si penyintas terlindungi dan hak milik si pemilik toko juga tetap dihormati. Keseimbangan masyarakat pun pulih kembali. Dan tanggung jawab ini tuh digambarkan dengan pas banget di sebuah kaidah hukum, derajat pemimpin terhadap rakyatnya seperti wali terhadap anak yatim. Analogi ini nunjukin betapa dalamnya tingkat kepedulian yang diharapkan. Peran pemimpin bukan sekedar administrasi, tapi sebuah amanah suci untuk menjaga kesejahteraan rakyatnya. Jadi, pada akhirnya, kita lihat sebuah konsep keadilan yang melampaui sekadar menghukum atau membebaskan. Ini adalah sistem yang secara aktif melindungi semua pihak dan memulihkan harmoni di masyarakat. Hal ini bikin kita jadi bertanya-tanya, gimana ya kalau sistem keadilan kita saat ini juga lebih fokus pada tanggung jawab bersama, terutama di saat-saat krisis? Terima kasih sudah menyimak.